Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar sahabat bisikan dari langit, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah serta rezeki hingga akhir umri oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan penjelasan tentang sihir dari video-video sebelumnya, apakah sihir itu mampu diobati? Macam-macam sihir itu banyak macamnya. Tidak hanya sihir yang ada di Timur Tengah, dan juga tidak hanya sihir yang ada di Indonesia, tidak hanya sihir yang ada di Afrika. Karena hampir semua negara-negara yang ada di dunia ini memiliki tukang sihir. Kalau sihir yang berupa amalan itu biasanya itu efeknya cepat, tapi cara pengobatannya juga cepat. Asalkan yang mengobati itu ilmunya lebih tinggi daripada orang yang menyihir tadi. Banyak macam-macam sihir tersebut. Tidak hanya dari satu aliran, tapi banyak aliran-aliran yang mampu menggunakan ilmu sihir itu. Kalau ilmu penemu ini seperti ilmu kotekaan. Kalau dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW ini bukan kena hanya serangan amalan-amalan saja, tapi kena media entah itu rambut atau apa. Kalau di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu, kalau di Indonesia itu dimaksud dengan ilmu kotekaan. Ini lebih sulit daripada ilmu sihir yang dilancarkan lewat amalan-amalan. Karena setahu saya, selama saya menangani beberapa hal-hal mistis seperti ini, ilmu sihir yang dilepaskan lewat amalan itu, atau lewat keris itu, atau lewat boneka, itu cepat. Tapi kalau lewat kotekan ini, sedikit demi sedikit masuknya, tapi itu pasti, insya Allah itu pasti masuk itu. Kalau bentengnya tersebut lebih rendah daripada sihir yang dikirim, ilmu kotekaan yang dikirim, ini dengan sedikit demi sedikit masuk, sedikit. Kalau sudah sekitar setengah bulan atau sekitar 1 bulan, itu biasa meresap ke dalam tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang tersebut itu kosong, tidak ada bentengan gaibnya. Tapi kalau ada bentengan gaib, maka bisa dipastikan itu akan lama untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan kotekaan ini? Maka harus dilawan oleh orang yang ahli kotekaan juga. Bagaimana caranya? Biasanya kalau ilmu kotekaan tingkat tinggi ini biasanya tirakannya sampai 30 malam. Atau sekitar 30 malam, sekitar sampai 41 malam itu baru biasanya ada wangsit di mana letak orang yang dikunci lewat ilmu kotekaan itu. Tapi kalau orang yang cepat, lebih tinggi atau memiliki ilmu mukasyafah, biasanya sekitar 1 malam sampai 3 malam itu biasanya cepat bisa diatasi. Tapi di zaman dari dahulu sampai zaman saat ini tidak terlepas-lepas dari variasi tersebut. Bukan tidak banyak sihir-sihir ini memakan korban para kiai, para ulama, bukan tidak banyak. Hanya saja kadang-kadang merasa dirinya mampu anti sihir, anti gembal, hanya saja mungkin dia belum ketemu musuhnya saja. Kalau kita analogikakan, Rasulullah SAW saja yang di dalam ruhnya, di dalam jiwanya, di dalam batinnya terpancar Al-Quran, ada segala induk kitab yang ada di muka bumi ini masih kena dengan ilmu yang namanya kotekaan, apalagi manusia-manusia yang biasa. Kalau kita melihat sejarah bagaimana dulu Syekh Subakir dan Sabda Palon bertarung selama 40 hari 40 malam. Ini wallahu alam ceritanya ini. Karena saya hanya membaca riwayatnya saja.
Ini bukan persoalan sakti tidak saktinya antara Syekh Syubakir dan Sabda Palon, tapi ada dalam diri manusia itu ada batas-batas kekuatan, kekuatan urat manusia. Semua orang ini bisa kebal terhadap sihir, misalkan diserang tidak masuk, diserang tidak mempan, mungkin itu bisa kebal. Tapi saya jamin setiap orang itu tidak akan kuat dalam segi fisik bertahan terus diserang. Itulah yang kadang-kadang kalau orang sudah lemah itu, orang sudah naim manusia, kalau orang telah linglung, lupa, tidur, itu biasanya segala hal-hal negatif itu bisa masuk. Itulah yang mampu menyebabkan orang kebal itu jatuh dengan ilmu sihir. Tapi apakah sihir itu tidak ada obatnya? Ada, karena setiap Allah menurunkan suatu hal yang gaib itu, Allah juga menurunkan suatu hal yang gaib pula. Setiap penyakit likulli da'in dawaun ilal haram, katanya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apalagi hanya hal-hal sifatnya yang mistis di bawah langit ini. Banyak persoalan-persoalan sebenarnya yang kadang-kadang orang itu tidak menyadari dan merasa berbangga diri, merasa jumawa bahwa mereka tidak bisa kena sihir. Karena kenapa? Manusia itu memiliki hari naas atau hari apes. Kalau manusia itu sudah kena hari naasnya, maka bisa dipastikan kiriman-kiriman negatif itu bisa masuk ke dalam diri seseorang yang sudah diketahui hari naasnya. Siapapun itu, kalau sudah kena hari naasnya, percaya atau tidak percaya, ini real yang saya temui selama ini. Allahu a'lam.